Oke, karena udah jam 10, jadi aku sebagai moderator mulai aja dulu ya. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Martinus, selamat pagi Kak Kevin, dan juga selamat pagi teman-teman seperjuangan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dilimpahi berkat dari Yang Maha Kuasa. Selamat datang di acara sharing alumni yang pertama dengan tema Intro to Software Development. Sharing alumni ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa langsung dari alumni kita. Nah, sebelum mulai acara, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Jeffrey Sanjaya. Terima kasih kesempatannya. Saya akan pimpin doa dalam agama Kristen. Yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdua memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami yang akan memulai acara sharing alumni 1 pada pagi hari ini. Kami berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmah dan berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya kasih setia-Mu yang menyertai kami dari awal acara hingga akhir acara ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Johannes Dola Tamba. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus pembawa acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum melanjutkan serangkaian acara kita untuk menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif serta nyaman, pertama-tama saya akan membacakan dulu peraturan sharing alumni informatika yang harus ditaati oleh seluruh peserta hingga acara selesai. Adapun peraturan sharing alumni informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta series pertama, yang pertama itu peserta berhak mendapatkan sertifikat dengan syarat mengikuti jalannya sharing online di awal hingga akhir dan mengisi absensi. Yang kedua, peserta yang mengganggu jalannya acara akan dikeluarkan oleh panitia dan tidak berhak mendapatkan sertifikat. Yang ketiga, peserta diharapkan memiliki koneksi internet yang baik agar tidak mengganggu jalannya acara. Apabila terjadi kendala koneksi, bisa menghubungi Jeffrey Sanjaya di nomor 0858 4247 7784 melalui WA. Yang keempat, peserta diwajibkan menonaktifkan suara agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang kelima, untuk nanti sesi pertanyaan, yang ingin memberikan pertanyaan dipersilahkan menggunakan fitur raise hand dan juga menghidupkan kamera bila memungkinkan, lalu menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator atau saya sendiri. Baiklah, sekian untuk peraturan sharing alumni, mohon untuk ditaati. Untuk mengawali acara kita, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika 2020. Kepada Saudara Ravelino Sebastian Santoso, dipersilahkan. Baik, selamat pagi kepada para hadirin serta kepada Bapak Martinus Maslim STMT dan kepada Kak Kevin Purnama Saputra. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada sharing alumni seri yang pertama ini, dengan harapan bahwa acara ini dapat membawa dan membuka wawasan bagi teman-teman sekalian mengenai apa yang bisa dilakukan oleh lulusan informatika pada dunia pekerjaan nanti. Kiranya acara ini dapat bermanfaat dan selamat menikmati acara. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ravelino yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Informatika, Bapak Martinus Maslim STMT. Kepada Bapak Martinus, dipersilahkan. Oke, suara saya terdengar nggak ya? Kedengaran, Pak. Oke, selamat pagi semua. Saya ucapkan terima kasih pertama kali untuk Kevin ini udah meluangkan waktunya untuk membagi sharing kepada adik-adiknya gitu ya. Selamat juga ya Kevin ya. Saya baru tahu ini pengantin baru ini Kevin ini. Ya, jadi saya ucapkan selamat juga buat Kevin gitu ya. Saya rasa ini forum yang tepat gitu untuk ngucapin selamat gitu ya. Oke, buat semuanya terima kasih atas partisipasinya dalam sharing alumni ini. Jadi memang saya meminta membuat sharing alumni. Kenapa? Karena memang beberapa alumni yang ada di Informatika Atmajaya itu sangat
sangat excited gitu ya, ngomong sama saya itu sangat excited untuk sharing ke adik-adik kelas ya, terutama sharingnya mengenai dunia kerja. Karena sekali lagi kita itu di Atmajaya, ya dosen, saya sebagai dosen dan teman-teman dosen hanya bisa memberikan pengetahuan ya, pengetahuan dalam bidang teori saja. Tetapi kalau kalian mau merasakan pengetahuan di dunia kerja, itu mau tidak mau ya memang harus kita datangkan orang-orang yang memang sudah terjun langsung di dunia kerja. Karena kalau kita hanya mendengar cerita, ya, mendengar omongan dari teman-teman yang memang belum merasakan, itu kita nggak akan dapat feel-nya gitu ya. Sehingga harapan saya ini adalah acara pertama dari sharing alumni webinar series ya. Nah, kedepannya kami ya Himaforka dan Prodi itu akan bekerja sama untuk mendatangkan alumni-alumni lagi ya, teman-temannya Kevin, lalu kakak-kakak angkatan Kevin atau misalnya adik kelas Kevin gitu ya yang sudah memang berkecimpung di dunia industri agar kedepannya bisa men-sharingkan hal-hal yang terkait dengan informatika di dunia industri. Nah, untuk kali ini memang kita mengambil tema software developer ya, sehingga nanti harapannya Kevin bisa sharing ya mengenai software developer atau software development ya tepatnya di Astra gitu ya. Ya, tanpa panjang lebar mungkin saya ucapkan terima kasih kembali. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke panitia dengan resmi acara webinar ini dibuka. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Martinus yang telah membuka acara kita untuk sharing alumni seri pertama. Nah, dengan itu acara sharing alumni series kita sudah resmi untuk dibuka. Nah, untuk memulai acara kita dan mengetahui lebih lanjut tentang apa itu software development dan lain-lain, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Kevin Purnama Satria, alumni Informatika UAJY Angkatan 2011. Halo Kak Kevin. Halo, selamat siang. Kelihatan ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Sama suaranya. Pertama saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Martinus sama Himpunan Himaforka. Saya sangat bangga bisa dipanggil, dipercayakan buat sharing pengalaman di sini buat teman-teman semua. Ya, mungkin perkenalan singkat, saya Kevin Purnama Saputra, TF 2011. Saya di Astra Internasional sudah dari tahun 2015, begitu lulus saya langsung di Astra Internasional gitu. Mungkin saya share screen. Baik Kak, langsung aja di udah bisa. Oke. Sudah masuk. Saya mau mulai dari intro to software development. Jadi teman-teman, saya mau sharing apa sih yang harus kita persiapkan buat pertama kali membuat software development nih. Ketika proses software development itu apa aja sih yang perlu di-preparation? Ya kan? Pertama adalah passion. Saya mau mengulik lagi sama teman-teman semua. Pastikan teman-teman itu ketika masuk industri ini, teman-teman tuh benar-benar passion. Passion di sini tuh berarti teman-teman penasaran akan hal-hal yang berkaitan sama yang dikerjakan. Sebuah contoh, misalkan saya mau membuat software di back-end web API. Oh, saya tuh harus mengulik nih, kok ini nggak bisa? Dan itu menjadi sebuah penasaran bagi saya. Saya harus mengulik kenapa ini tidak bisa, bagaimana caranya bisa, dan buat menjadi lebih baik gimana. Dan saya selalu suka, tidak terbeban. Nah, selain itu, selain passion, yang paling penting adalah knowledge. Teman-teman harus mengembangkan knowledge di mana industri kalian. Nah, habis itu fokus. Passion ditambah knowledge ditambah fokus, maka menjadikan hasil yang sangat sempurna. Maka ketika teman-teman mau membuat sebuah software, pastikan memilih tim yang sesuai sama passion-nya. Misalkan ada yang passion-nya menjadi project manager, ada yang menjadi development, ada yang menjadi
SQA itu harus dipilih dengan secara tepat, jangan sampai salah. Kalau aku lagi cari interview teman-teman first grade pada mau masuk gabung sama kita, pasti kita tanya, kamu mau jadi apa? Developer, SQA atau apa? Rata-rata mereka itu pasti menjawab terserah apa saja Kak yang apa saja Pak yang menurut Bapak saya cocok. Itu nggak bisa sih, karena gimana kita bisa mempercayakan sebuah hal kalau kalian itu nggak passion di situ. Jadi teman-teman harus memastikan dari sekarang passion kalian tuh mau apa, jadi seperti apa, dan itu harus dipersiapkan. Gitu. Nah, ini aku mau intro role apa aja yang ada di Astra International ya. Mungkin kalau di startup atau di itu ada beda ya. Kalau di Astra International, sebuah project itu pasti ada namanya product owner. Product owner itu adalah seseorang yang mengerti betul bisnisnya. Dia itu mau membuat bisnis ini kemana. Dia bertugas untuk kolaborasi sama HO, sama user. User itu keluarnya seperti apa, dia akan meracik semuanya, menjadikan sebuah requirement ini mau dijadiin seperti apa, gitu. Jadi misalkan ada bisnis proses, aku ingin kirim motor dari main dealer ke cabang, aku butuh sistem buat mengemasnya. Dia akan membuat sebuah sistem bisnis proses dari mengetahui betul di lapangan seperti apa dan dijadikan sebuah sistem yang sangat bisnis proses yang sangat simple. Habis itu project manager. Project manager itu dia harus mengeset timeline dan mengeset membernya secara benar. Jadi misalkan, orang itu role-nya developer, orang itu role-nya QA, kapasitasnya itu 100, aku harus bisa kasih dia itu sekitar 99 atau 95. Kapasitas anakku itu developer itu udah 110, aku butuh tambah resource orang. Timeline-ku mundur. Kenapa aku mundur? Itu adalah tugas dari seorang project manager. Developer tentunya teman-teman ngedev, dan itu dibagi sama dua ya. Ada yang front end, ada yang back end. Software quality assurance atau yang kita sebut SQA, itu teman-teman harus mengetes. Tapi ngetesnya ini nggak cuma testing manual nih. Login, aku ngeklik login, terus aku cek bagaimana prosesnya, valid atau enggak. Terus software SQA di sini tuh juga ngedev, dia merecord semua activity yang udah di dev itu menjadi sebuah script yang automation. Jadi ketika developer selesai, automation testing akan jalan kayak gitu. Itu tugas dari SQA. DevOps itu adalah mempersiapkan infrastrukturnya. Jadi dari publishing, dari server, dari pooling, itu ada di DevOps. Dan menyiapkan tools-tool untuk automate publish. Nggak ada lagi nih, kita harus lihat di TFS, Visual Studio, klik kanan, publish, terus source code-nya di copy manual. Itu enggak. Jadi kalau DevOps itu tugasnya dia nyiapin tools, ketika aku check-in atau sudah selesai codeku, dia akan langsung publish. Itu tugas dari DevOps. Analyze itu sebenarnya lanjutan dari product owner sih. Jadi analyze di sini adalah business process analyst atau BPA. Dari racikan yang udah product owner sampaikan, business process BPA-nya akan translatekan nih secara sistem harusnya itu prosesnya itu seperti apa. Nah, itu nanti akan menjadi tanggung jawabnya dia ke product owner. Nah, security itu juga sangat penting. Ketika kita membuat sebuah software, kita tuh harus memastikan keamanannya itu terjaga. Jangan sampai ada SQL injection atau ada macam apapun yang bisa diganggu dari luar. Nah, fase ini security developer SQA itu harus sejalan. Nah, UI UX ini juga sangat penting sekarang. Karena kebanyakan pengalaman software yang dibuat itu tidak friendly sama user. Jadi UI UX ini sekarang benar-benar penting role tugasnya. Sebelum software itu dijalankan, dia udah membuat UI UX sudah dari
depan sampai belakang, dan itu udah UAT ke teman-teman user. Jadi user itu udah setuju, oh tampilannya itu bakal kayak gini gitu, dan setelah di develop harusnya nggak jauh beda dari hasil bentukan UI UX. Nah, arsitek itu kita sebelum membuat software, kita tuh harus meeting dulu sama arsitek, kita menerapkan, oh ini tuh harusnya pakai apa Pak? Oh pakai web API, terus front end-nya pakai React Native, oh front end-nya pakai apa? Itu sudah dibicarakan di awal. Jangan sampai di tengah-tengah developer, ternyata teman-teman arsitek ngomong, oh ternyata secara ini best practice-nya nggak seperti ini, harusnya dirubah. Oh itu nggak bisa. Jadi semua udah di-deal di awal. Sama tim operation. Operation itu adalah tim di mana teman-teman setelah software-nya jadi, UAT, go live, otomatis kan setelah go live itu ada maintenance. Misalkan aplikasi ini tuh jalan jangan sampai ada bug. Kalau misalkan ada bug itu nanti tugasnya operation untuk menyelesaikan bug-bug itu, seperti itu. Nah, sebelum lanjut, yang paling penting adalah soft skill sama experience. Jadi gini, kenapa sih aku masukin ini soft skill sama experience? Aku pengen masukin juga sharing ke teman-teman. Ketika masuk dunia kerja, selain hard skill, soft skill sama experience itu sangat penting. Terutama di emotional intelligence. Emotional intelligence ini adalah suatu kemampuan yang membuat teman-teman itu bisa grow dan mengenali emotion dari teman-teman yang lain. Sangat penting sih. Jadi misalkan nih, aku hari ini dimarahin sama si bos karena aku melakukan kesalahan. Aku dimarahin sama PM karena timeline-ku mundur. Emotional intelligence itu dia itu akan mereview. Oh, kenapa sih timeline-ku mundur? Oh, karena aku kalau pagi itu makan dulu 1 jam. Aku nggak pernah kerja langsung masuk langsung kerja. Terus aku terlalu lelet belajarnya. Oh gimana caranya aku biar nggak lelet belajarnya? Itu ada emotional intelligence. Nah, selain itu adalah leadership, organization, communication, presentation skill, itu umum ya. Terus critical thinking. Teman-teman itu ketika bekerja, yang di-challenge adalah jangan sampai teman-teman ketika aku dikasih assign A, ya udah aku ngerjain A. Misalkan A itu harganya 100 ya, tapi teman-teman itu ngerjainnya ya udah B+ aja lah atau A aja lah. Teman-teman tuh harus kasih masukan juga. Jadi ketika teman-teman critical thinking itu tuh teman-teman salah satu implementasi memberikan value sampai A+. Jadi ketika aku ngerjain project A nih, aku dibuat suruh button login. Aku ngomong nih, oh kalau login doang mah ininya ada validasinya nggak, passwordnya gimana, terus passwordnya di-encrypt apa enggak. Itu adalah salah satu critical thinking yang teman-teman ajukan, dan itu biasanya ada di waktu fase brainstorming. Nah, yang selanjutnya adalah teamwork. Teamwork itu sangat penting di sebuah organisasi, baik di startup, di corporate. Teamwork itu sangat penting karena ketika teman-teman hanya biasa ngerjain sendiri, itu cenderung jadi full stack developer, dari depan sampai belakang teman-teman yang tahu. Nah, ketika ada project baru, teman-teman nggak bisa ngambil itu. Kalau di teamwork, teman-teman tuh akan fokus dalam satu hal. Misalkan aku jadi backend, aku akan expertise di sana. Nah, ketika nanti ada project baru, teman-teman akan melakukan delegasi ke new member selanjutnya, seperti itu. Terus work ethic, teman-teman itu harus punya kerja keras dan ketekunan dalam satu hal. Jangan sampai, oh aku tuh baru ngerasain jadi back end. Aku kayaknya nggak bakat jadi back end. Aku mau mundur lagi menjadi aku mau ganti jadi front end. Itu nggak bisa. Teman-teman harus kerja keras dan ketekun. Terus kreatif teman-teman harus dipaksa untuk kreatif. Terus networking.
Jangan sampai teman-teman tuh hanya kerja pulang. Di waktu kerja itu teman-teman harus juga cari networking. Oh, kenalan sama si A, si B, si bos A, si bos C, itu sangat membantu. Ketika nanti mau penilaian karir, yang dilihat adalah networking ini. Oh, si A itu bagus loh, kayak gini. Kalau teman-teman hanya kerja pulang, nggak ada yang tahu teman-teman siapa. Kayak gitu. Nah, selain itu, komitmen. Teman-teman harus punya komitmen yang tinggi. Dan ini penting dalam sebuah pekerjaan. Cenderungan orang Indonesia itu menyalahkan. Aku tulis, kalau dalam kita bekerja, itu selalu tanyakan kenapa. Jangan pernah siapa. Contoh, aku membuat function untuk create PKB. Ngambil material, mengurangi stok. Stok itu harusnya dikurangi 1, tapi ternyata 2. Ya kan? Loh, yang ditanyakan pertama adalah, ini siapa yang nge-code? Nah, ini salah, karena ketika teman-teman hanya menanyakan ini siapa yang nge-code, itu prinsipnya adalah menyalahkan. Tapi dalam organisasi, yang baik adalah, ini kenapa bisa 2? Oh, ternyata loopingnya dia 2 kali, ada bug di sana. Jadi ketika why, kenapa itu sama-sama belajar. Yang menemukan belajar, yang membuat juga belajar. Oh, jangan sampai ini terjadi lagi ke depan. Tapi kalau who, siapa yang disalahkan, itu cenderungan hanya, oh ini salahnya siapa? Tapi tidak ada yang belajar, hanya membunuh karakter ya, kalau who itu. Gitu. Dan teman-teman harus punya solution mindset. Jangan pernah berpikir, ini pekerjaanku berat karena dari bosku. Oh, ini pekerjaanku berat karena dari PM-ku. Oh, timeline-ku mundur karena timeline-nya nggak becus, PM-nya nggak becus nih. Itu jangan. Ketika teman-teman timeline-nya mundur, misalkan, oh besok due date, padahal hari ini baru selesai 80%, harus ada 20% lagi dong. Gimana caranya menyelesaikan 20% itu? Apakah harus jadi dulu? Apakah nanti mau ngecap? Oh iya Pak, ini 20% mundur karena ini. Itu adalah sebuah solusi yang disuggest. Jadi setiap kondisi harus memiliki solution mindset. Give the best. Kalau kalian ditargetkan A, kalian harus memberikan A+. Jangan pernah kalian memberi A atau B, bahkan C. Itu jangan. Kalian harus memberikan yang the best yang kalian punya. Time management itu sangat penting karena ketika teman-teman dapat tugas, teman-teman harus bisa membuat prioritas nih. Oh, kira-kira yang urgent mana dulu? Urgent misalkan ada kerjaan A, B, C, D. Oh, yang A ini punya BOD, yang D ini punya security, yang A ini punya user. Oh, aku akan membuat prioritas. Nah, prioritas itu bisa macam-macam. Bisa karena siapa yang request, bisa timeline, bisa impact, itu macam-macam. Terus organize, itu teman-teman harus rapi dalam menata pekerjaannya. Karena kalau aku lihat ada teman-teman itu yang sangat pintar tapi dia tuh nggak rapi dalam menata dokumentasinya, menata timeline-nya dia, menata menata prioritasnya dia akan keteteran sendiri. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk menata itu secara rapi. Value sama leverage. Teman-teman tuh harus menyiapkan value-nya kalian tuh apa. Jadi contoh, besok tuh ada project baru yang mengharuskan menggunakan iOS. Tapi teman-teman itu misalkan ada si A sama si B. Oh, harus pakai iOS nih. Tapi yang satu udah pernah pakai iOS, si B pakai iOS, yang si A belum pernah pakai iOS. Pasti yang dipilih adalah si B. Karena dia sudah mempersiapkan value sejak lama. Dan dia punya nih, ketika ada project datang, momentum datang, dia pasti yang dipilih. Nah, value ini juga harus dilihat seberapa impact-nya. Apakah dia hanya berpengalaman sebagai iOS, dia udah expert atau newbie. Itu adalah sebuah impact. Jadi teman-teman harus rajin-rajin menyiapkan value karena rumus sukses itu adalah
ketika punya value ditambah impact, maka akan menjadi sebuah hasil yang memuaskan. Dan sorry. Dan teman-teman harus selalu awali dari mimpi. Oh, aku pengen jadi lead, aku pengen jadi arsitektur, oh aku pengen jadi konsultan, jadi freelancer. Awali dengan mimpi dan lakukan. Jangan hanya mimpi aja, gitu. Terus buatlah sebuah keberuntungan kalian sendiri. Jadi di sini aku menekanin buat teman-teman, jangan pernah menganggap karir itu adalah sebuah hoki. Karir itu sebuah keberuntungan. Keberuntungan datang itu karena kalian yang buat. Kalian itu harus mempersiapkan dari sekarang. Seperti yang aku bilang tadi, itu adalah salah satunya adalah value. Value networking itu harus dibangun dari awal. Jadi ketika ada momentum datang, itu pasti kalian dipilih. Kalau kalian tidak punya, tidak mempersiapkan value, terus tidak mempersiapkan networking, hal yang tadi aku sempat ceritakan, maka ketika momen datang yang dipilih ada orang lain. Karena sebuah keberuntungan hoki itu datang di waktu yang pas dan orang yang pas. Tidak pernah standarnya A, yang dipilih adalah B, C, D, E. Itu pasti sesuai standar, kayak gitu. Dan ini semua jangan dianggap, oh kok kayaknya berat banget ya, banyak banget yang harus aku pelajari. Nah, ini aku ceritain itu adalah sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman harus mulai cicil biar bisa dapat hal ini semua. Nggak ada sesuatu hal yang langsung besar. Pasti ada hal step by step yang teman-teman harus lewati dan pelajari. Oke. Nah, tadi introduction. Sekarang aku mau cerita, kita mau mulai nih start your journey. Di sini mungkin aku ambil contoh sebuah, nggak corporate, tapi sebuah project yang teman-teman mau develop atau sebuah inovasi. Kita di dunia IT itu, aku ibaratkan di danau lepas atau laut lepas, dan kalian itu punya perahu yang jelek. Nah, gimana cara, dan kalian itu harus menemukan nih, aku tuh mau arahnya kemana? Apakah aku mau ke utara, ke barat, ke selatan? Itu teman-teman harus tentuin nih journey-nya kalian mau kemana. Tentunya teman-teman harus punya visi dan misi dalam menentukan journey. Setelah tahu journey-nya mau kemana, contoh nih, aku mau ke utara. Kenapa? Karena di sana aku mau buat sebuah kapal. Sebuah kapal ini ibaratkan software kalian ya. Aku mau buat kapal buat nangkap ikan. Gitu. Maka dari kapal kayu itu, teman-teman akan buat sebuah kapal penangkapan ikan nih. Apa aja yang perlu dibutuhkan? Oh, aku butuh function jaring, aku butuh motor, aku butuh macam-macam. Setelah kalian nemuin mau ngambil kemana, kalian akan mempersiapkan sebuah kapal kalian untuk jalan ke sana, gitu. Dan di sana kalian harus explore nih, apa aja sih problemnya. Oh, ternyata di sana ikannya kecil-kecil. Kalian akan buat sebuah function jaring yang netnya kecil-kecil. Oh, di sana itu ikannya besar-besar. Aku butuh sebuah jaring, function jaring yang bisa mencakup banyak hal. Itu kalian harus nemuin di sana nih. Finding atau explore potential problem, kayak gitu. Terus dari sana kalian harus analisa data dan memberikan solusi yang terbaik. Itu konsep dasar membuat menentukan journey-nya kalian. Terus aku mau lanjut. Nah, ini. Ketika teman-teman menganalisa sebuah masalah, tadi kan udah nemu ini. Oh, aku mau ke sana, aku mau explore, aku mau memberikan solusi. Ketika teman-teman mau memberikan solusi, teman-teman harus menemukan benar-benar data yang akurat.
ini analisa masalah secara template ya. Itu misalkan aku mau buat aplikasi kayak Brand Story. Aku mau membuat aplikasi portal nikah yang menemukan vendor sama calon pengantin. Di sana aku harus nemuin available marketnya berapa banyak, habis itu service available market, terus market share-nya berapa gede. Ini aku kasih contoh konkret ya, biar nggak gitu ngawang. Nah, ini adalah projectku di tahun 2019. Aku waktu itu di-challenge sama BOD Astra Internasional buat ngembangin sebuah ide inovatif yang akan didanai dari kantor. Karena sekarang corporate itu sedang gencar-gencarnya membuat digitalisasi. Nah, waktu itu aku suggest ide buat sebuah infrastruktur digital itu Nikahyuk. Nah, aplikasi ini itu untuk membantu membantu vendor ditemukan sama yang calon pengantin gitu. Jadi calon pengantin ini mau menyiapkan nikah hanya by phone, tidak perlu lagi harus datang ke vendor-vendor, survei hal macam-macam kayak gitu. Nah, dari awal aku menentukan problemnya apa aja sih. Oh, aku tuh nemuin problemnya ini, susah menemukan vendor yang sesuai. Oh, tingginya biaya pernikahan. Terus susah berkomunikasi. Ini adalah sisi kacamata dari seorang calon yang mau nikah. Habis itu aku memberikan solusi. Oh, solusinya tuh yang memberi rekomendasi vendor. Terus ada pinjaman dan tabungan. Terus ada digital wedding planner. Itu adalah solusi yang aku suggest. Nah, aku buat produknya, tapi aku harus tahu nih market size yang aku mau lanjutin gimana, karena di sini kacamatanya kita akan membuat sebuah startup ya. Nah, yang tadi available market itu adalah dasar data yang kita cari berapa besarnya marketnya kita. Di sini aku nemuin setiap tahunnya dari 2017 sampai 2019 itu 3,5 juta orang menikah setiap tahunnya di Indonesia, dan 1,4 jutanya itu menggunakan digital platform waktu itu. Dan ini adalah market share. Jadi market share itu untuk startup yang paling optimis adalah 0,01% dari sharing market share gitu. Makanya 1.400 targetnya adalah 1.400 orang yang akan menggunakan aplikasi ini. Aku balik lagi ke slide-ku ini. Nah, makanya teman-teman ketika akan membuat sebuah startup, teman-teman harus menggunakan data yang real. Jangan sampai menggunakan feeling, karena feeling itu akan pasti salah. Kalau kalian menggunakan data, itu akan lebih valid. Teman-teman juga harus menentukan bisnis model. Bisnis model itu ketika membuat software atau startup, itu teman-teman harus membuat, bisnis model itu seperti apa. Jangan sampai, aku buat aplikasi ini buat bantu orang. Nah, investor itu pasti tanya, bisnis modelnya itu kayak apa? Kalian harus mempersiapkan apa? Nah, bisnis model itu ada macam-macam. Ada yang fee, advertisement, ada subscription, ada biaya admin. Teman-teman harus menentukan benar-benar bisnis modelnya kayak apa. Balik lagi ya. Bisnis model. Dari potensial yang kalian dapat itu adalah apa sih? Misalkan nih, yang contoh projectku di 2019, karena tadi market share-nya 1.400 pasangan setiap tahunnya, dan average harga pernikahan di Indonesia itu sekitar 250 juta, maka potensial yang aku dapat adalah sekitar yang itu 2,5% dari total, maka aku dapat 8,75 miliar per tahun. Itu adalah sebuah potensial komisi atau perencanaan. Ini teman-teman harus siapin ini ketika pitching buat dari investor.
Ini bisnis model yang teman-teman harus siapkan. Nah, selain itu, teman-teman juga harus lihat nih competitive advantage. Jadi, karena kita tuh di industri yang sangat pesat perkembangannya, industri informasi, maka pesaing kita pasti akan banyak. Kita ambil contoh yang tadi nih Kahyuk, di 2019 itu aku udah punya pesaing, yaitu ada Brand Story, ada Weddingku. Nah, itu aku harus nemu ini competitive advantage ku seperti apa. Jangan sampai yang ku buat itu tidak melampaui mereka. Seperti yang aku bilang tadi, ketika teman-teman memberikan sesuatu, standarnya ada A, jangan sampai teman-teman itu hanya B atau bahkan C. Teman-teman harus bisa kasih yang A+. Maka caranya gimana? Itu adalah teman-teman lihat nih, bisnis prosesnya mereka seperti apa, kompetitornya kita tuh kayak apa, itu dilihatkan, terus di-capture nih, di-capture tuh apa aja yang keunggulannya mereka. Itu teman-teman harus capture dan pelajari semua. Setelah itu enhance, berikanlah sesuatu yang lebih dari pesaing kita. Itu juga berlaku ketika teman-teman ada di corporate, di startup, bersaing sama teman yang lain. Keunggulan teman-teman kita yang lain apa? Misalkan aku sama si A gitu ya. Aku sama-sama masuk di perusahaan, terus posisi sama, tapi apa yang bisa aku lebih unggul dari dia? Nah, aku tuh harus benar-benar pelajari dia. Tapi ini caranya benar ya, maksudnya learning dan enhance diri kita. Jangan sampai kita menjatuhkan, oh dia itu loh kemarin jual data perusahaan, itu nggak boleh. Kita harus mainnya bersih. Makanya ada record, capture keunggulan, pelajari dan belajar buat kita dan enhance gitu. Nah, oke, aku kasih contoh dulu deh. Nah, kalau yang di projectku kemarin, ini Kahyuk lawannya Brand Story sama Weddingku, mereka itu tidak punya 3 ini, one payment gateway, saving and loan, and auto time scheduling meeting. Ini adalah yang kutemuin, maka competitive advantage-ku adalah ini, 3 ini, seperti itu. Nah, roadmap. Ketika teman-teman mau buat software, pastikan teman-teman udah merancang dari awal sampai akhir. Tapi kita tuh punya keterbatasan namanya waktu. Nah, waktu itu nggak bisa nih, misalkan kita punya 100 gitu ya, 100. Tapi ternyata dalam setahun itu kita cuma punya kapasitas sekitar 30. Kita nggak bisa 100 itu kita kejar di dalam waktu setahun. Bisa, tapi kualitas pasti menurun. Kalian harus memikirkan sangat benar-benar kualitasnya itu gimana. Dan harus jujur, kapasitasku 30 dengan kualitas A+. Kalau mau 100 bisa, tapi kualitasnya D. Tinggal mau pilih gimana. Kita ngomong nih, aku punya kualitas A+, dalam setahun itu aku hanya bisa kapasitasku 30. Maka di 2016 scope-nya segini, 2017 scope-nya segini, 18 segini, 19, 20 kayak gini. Dan itu harus teman-teman milestone-in. Ini bisa per bulan, bisa per tahun, atau bisa per kuartal. Itu biasanya tentu ini adalah ketika brainstorming bareng sama project manager. Itu. Critical thinking, kalau kalian punya pendapat, harus ngomong. Jangan pernah, udah ngikut aja. Ya udah, kalau memang diukurnya segitu, nggak apa-apa. Nggak bisa, karena teman-teman adalah teman-teman sendiri, terutama teman-teman developer yang tahu kapasitas sama timeline-nya kalian. Jangan pernah selain semua timeline-nya ke project manager. Maksudnya full project manager. Kalian harus discuss sama project manager. Timeline-ku, kapasitasku segini, bisanya segini. Tapi pasti ada dorongan dari project manager. Masa sih nggak bisa? Coba deh, yaitu kalian harus open-minded ya ngobrolnya. Cuma timeline, roadmap itu harus deal kayak gitu. Ada contohnya? Nggak ada sih.
Oke. Ini brainstorming. Ini sangat penting nih. Jadi ketika kita membuat software development, pastikan teman-teman itu punya standing meeting sekitar 10 menit setiap pagi sama standing meeting setiap sore. Itu adalah untuk menetapkan target hari ini. Tadi kan udah diomong nih, oh dalam sebulan atau dalam setahun atau 3 tahun kita tuh punya milestone seperti itu. Nah, itu harus kalian cek setiap harinya. Jadi standing meeting itu sekitar 10 menit tiap pagi itu netapin target, terus pembekalan knowledge. Oke, kita mau buat misalkan function web API untuk untuk get atau untuk transaction A, get data B. Knowledge-nya gimana? Dapat nggak? Oh, harinya aku ada butuh waktu belajar sekitar sejam. Dari mana belajarnya? Oh, dari konsultasi sama arsitek, aku konsultasi sama senior developer, aku mau belajar dari portal. Terus dari situ aku masih punya waktu 7 jam buat ngerjain. Nah, itu semua ada diomongin di dalam meeting. Habis itu pastikan ketika kalian membuat sebuah software, kalau misalkan ini kacamatanya kembali lagi, kita lagi mau buat startup ya. Ketika kalian mau buat startup, maka pastikan tuh bisnis yang jalan dulu. Jangan sampai nunggu portal kalian atau software kalian baru bisnis jalan. Contoh gini, aku mau buat toko baju kayak Zalora gitu. Oke, berarti yang dalam pikiranku, aku akan membuat sebuah portal webnya dulu, apps-nya dulu, baru aku ngisi konten. Itu kebalik, kita harus ngisi kontennya dulu, baru buat aplikasinya kita. Jadi bisnisnya jalan, baru teknologinya kita masuk. Nah, kita harus membuat teknologi se-efisien mungkin. Jadi ketika mengedev teknologi kita tuh jangan sampai malah memberatkan. Contoh nih, oh aku tuh cuma punya pengetahuan if, else, sama for, maka aku membuat for dalam for. Padahal kita bisa punya teknologi yang secara lebih efisien, lebih cepat, nggak looping gitu. Maka kita harus pastikan teknologi kita itu se-efisien mungkin. Nah, dan pastikan setiap member itu punya perannya nih, jangan sampai perannya developer tapi dia tuh sampai testing. Kecuali teman-teman memang full stack ya, tapi ini konsepnya kita kerja dalam tim, maka kalau kayak gitu harus direview SQA kita kenapa kok sampai developer kita tuh sampai ngetes juga gitu. Scope sama timeline harus jelas. Terus ini juga yang sering terjadi adalah ketika teman-teman ngebuat project, dokumennya itu nggak ada, nggak jelas atau bahkan nggak ada. Itu jangan sampai. Jadi ketika teman-teman buat function, rajin-rajinlah setiap sore membuat dokumentasi. Agak ribet, agak buat banyak waktu, cuma yakinlah dokumentasi itu sangat penting, sangat berguna ketika teman-teman besok go live, handover. Teman-teman mau buat ambil project baru, mau naik pangkat, itu tuh lebih enak karena teman-teman udah punya dasar. Waktu tanggal segini, bulan segini aku buat functionnya, dokumentasinya seperti ini. Itu harus jelas. Dan aku balik lagi tekanin dan tolong rapi, karena kita kerja sama banyak orang, kalau dokumentasi kita nggak jelas atau nggak rapi, maka orang tuh akan bingung. Kayak gitu. Nah, ini aku mau ceritain teman-teman, ketika kita udah buat project, ya kan, running project, itu tuh pasti ngomongnya timeline, cepet-cepet, terus penhadapan lah, tidak tenang. Aku mau ngingetin teman-teman buat selalu tenang dalam segala hal. Setiap problem itu pasti ada solusinya, teman-teman harus tenang, dan pastikan teman-teman punya tidur yang cukup, karena di industri kita yang sangat dibutuhkan adalah sebuah mindset, sebuah knowledge, sebuah pikiran. Kalau kita nggak punya tidur yang cukup, kita sering bergadang sampai pagi,
otomatis akan mempengaruhi sama performanya kita. Kayak gitu. Nah, dalam development, ini adalah 3 hal penting yang teman-teman harus tahu. Ini aku kacamatanya developer ya, karena anggapanku teman-teman semua ini kebanyakan adalah developer. Adalah explore. Pertama itu dari kanannya, explore. Teman-teman harus explore ketika mau nge-code, itu bisnis, dari sisi bisnis itu gimana? Aku membuat transaksi PKB. PKB itu ketika aku datang ke bengkel, aku mau transaksi, aku akan sebagai user aku dapat form namanya PKB. Itu adalah bukti aku mau servis kendaraanku, apa aja jasanya, materialnya apa aja. Misalnya materialnya tuh ada spion, ganti busi, ganti knalpot, kayak gitu ada di daftar itu. Jadi bisnis itu best practice-nya itu berapa lama sih? Teman-teman harus tahu nih, oh ternyata dalam dokumen PKB itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah, jadi teman-teman dengan tahu prosesnya itu, teman-teman akan nge-code sistemnya. Teman jangan sampai ketika buat transaksi itu performanya lama. Ternyata teman-teman setelah nge-code ya, oh ternyata aku buat transaksi ini itu lebih dari 1 menit sampai 3 menit. Oh, maka teman-teman wajib untuk belajar hal-hal baru. Apa aja yang best practice dari function itu? Bisa aja, oh ternyata waktu di store prosedur pakainya ngambil data materialnya itu pakai apa namanya? Like. Misalkan material like spion persen. Itu sangat lama. Oh ternyata aku harus buat dia jadi material in spion bit, spion supra, spion apa kayak gitu. Dan dead time-nya adalah material yang awalnya dead time lebih besar dari tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan lebih kurang dari 1 Januari 2020. Itu sangat itu lama. Oh, aku rubah nih jadi tanggal 1 Januari tahun 2000 between 1 Januari tahun 2020 itu lebih cepat. Itu adalah best practice yang teman-teman harus pelajari. Karena jangan pernah memberikan solusi yang teman-teman, oh aku taunya ini, ya udah aku kasih ini aja. Teman-teman harus kulik juga nih, apa aja sih best practice yang harus kalian kasih kayak gitu. Nah, setelah udah explore, udah belajar, maka terapin di code yang kalian. Code yang kemarin kalau bisa direvisi, kalau enggak ya code yang akan datang jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Gitu. Jangan pernah takut membuat kesalahan karena pasti ada hal pertama di setiap step. Teman-teman harus tapi jangan, kalau kalian mengulang kesalahan 2 kali, maka kalian tidak belajar apapun. Itu harus kalian terapin nih dalam behaviornya kalian. Nah, ini mungkin teman-teman pikir kalau misalkan aku membuat software, maka aku akan membuat development. Bentar, aku kasih contohnya. Ini proyekku tahun 2017-18 sama beberapa alumni Atma juga. Ini alumni Atma. Aku di sini mau ngasih lihat sebuah timeline. Ini adalah timeline lama. Jadi sebuah milestone yang dulu aku terapin. Jadi pasti ada menentukan analisa masalah, target, habis itu ada implementasi perbaikan nih. Ini adalah sebuah fase development. Kalau dulu kan kayak gini, aku nge-dev dulu, testing, terus dev lagi, testing, dev lagi, testing. Nah, kalau sekarang enggak. Ketika dalam satu fase ini kalian ngedev, itu ada beberapa fase lain, yaitu testing. Jadi setelah fase development, teman-teman akan melakukan testing bug, dan itu ditambah testing lainnya. Ada security testing, yaitu adalah ngetes function ini itu sudah sesuai sama standar security-nya kita apa enggak.
Kalau misalkan belum, maka development itu belum bisa dianggap sukses, selesai. Function itu harus dirombak lagi. Terus performa testing itu seberapa cepat fungsinya kita? Apakah sudah sesuai sama standarnya kita? Oh, update data pakai SQL sampai 1 menit. Wah, ini lama sekali. Padahal standarnya hanya 1 detik atau 0, berapa milisecond. Maka kalian harus rombak habis logiknya biar performa testingnya sesuai. Stress test. Stress test itu adalah melihat kapasitas. Misalkan tadi aku contohin membuat PKB nih. Transaksi PKB. Berapa banyak dokumen yang bisa dibuat dalam sekali waktu? Kan kita kalau namanya software atau web, kita publish, terus kita bisa buat berapa dokumen nih, ya kan? Bisa diakses oleh si A, si B, si C. Nah, dalam sekali waktu itu kapasitasnya kita tuh berapa? Katakanlah standarnya itu dalam sekali waktu bisa buat 200 dokumen. Tapi ternyata baru buat 75 dokumen aja problem. Berarti ada function-function yang tidak sesuai. Maka itu harus dirombak juga. Nah, load testing. Load testing itu adalah berapa banyak software kita itu bisa diakses oleh berapa banyak orang. Kita ngomongnya nasional. Standarnya mungkin katakanlah kita udah tetapin standar, dalam sekali waktu kita harus bisa diakses oleh 3.000 orang. Tapi ternyata ketika load testing baru diakses sama 1.000 udah down. Maka itu harus direview. Bisa direview code-nya, bisa direview infrastrukturnya, itu macam-macam. Ini 5 hal yang harus kalian review setiap timeline, setiap fasenya. Nah, terakhir, ketika go live, ketika publish, kita tuh ada fase UAT, User Accept Test. Jadi kita ketemu sama usernya kita, sama product owner-nya kita, Pak, ini udah selesai fase ini dari A sampai Z, sesuai nggak? Mereka akan tes nih prosesnya dari A sampai B. Kalau misalkan mereka ada feedback, maka belum bisa go live. Tanggal go live belum keluar. Teman-teman harus sesuaiin lagi sama permintaannya mereka. Tapi balik lagi, permintaannya mereka ini sudah sesuai sama yang dibicarain dulu belum? Kalau memang nggak sesuai ya dibenerin. Tapi kalau memang sudah sesuai dan mereka ada tambahan enhancement, maka PM-nya harus tegas. Oh, ya udah yang ini akan masuk di fase berikutnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah aku tekanin lagi, teman-teman harus punya melengkapi semua dokumennya. Dan pastikan teman-teman udah nemu ini tim mana yang kira-kira akan manage apps kalian. Kalau di Astra International, di Siloam, itu ada tim operation-nya. Nah, tim operation itu akan setelah development jadi, mereka akan ngurusin gitu. Jadi teman-teman pastikan udah deal sama tim operation bahwa aplikasi ini udah bisa go live, udah sesuai standarnya operation. Kalau ada feedback juga dari tim operation, itu harus jadi catatan kalian, jadi tanggung jawab kalian buat nyelesain itu semua. Nah, kalau ini udah deal, maka bisa go live gitu. Nah, dari fase tadi development tadi, kalian harus mereview nih, apa aja sih yang kemarin jadi halangan, apa aja yang menjadi catatan, itu dicatat dan dilakukan inovasi. Di fase berikutnya, kalian harus ngomongin, kemarin itu feedbacknya kayak gini, kita jangan sampai buat kayak gitu. Kita harus jadi lebih baik. Gitu. Jadi kayak aku bilang tadi, setiap hal itu pasti ada step pertama, salah nggak apa-apa, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut dimarahin, karena konsepnya adalah why, bukan who. Tapi jangan sampai salah 2 kali. Kalau salah 2 kali berarti kalian tidak belajar apa-apa. Kayak gitu. Oke. Thank you. Terima kasih dari aku. Demikian sharing yang bisa aku bagiin ke teman-teman.
Mohon maaf bila ada salah kata atau intonasi yang terlalu cepat atau hal yang tidak jelas. Bila ada yang mau ditanyakan bisa kita lanjut di sesi tanya jawab. Akhir kata aku ucapkan terima kasih. Aku berikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Kevin atas penjelasan yang telah diberikan. Nah, teman-teman sekalian, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Kevin, pasti nih banyak yang mikirin pertanyaan-pertanyaan terkait software developer, mulai dari cara kerja, gimana kerja jadi software developer, terus gimana kerja di perusahaan besar, Astra gitu kan, terus banyak lagi. Nah, untuk itu yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand, dan saya akan mempersilahkan dahulu, lalu silahkan untuk menghidupkan kamera jika berkenan, dan juga silahkan atau bisa menyampaikan melalui voice saja. Nah, udah ada bertanya nggak ya? Tapi sebelum pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin pertanyaannya dari aku dulu. Pertanyaannya, Sorry, bentar ya. iya Kak. Halo, ya Mas Jo, monggo. Oke Kak, udah masuk Kak. Oke, mungkin sebelum dari pertanyaan dari teman-teman nih, mungkin masih bingung-bingung kan tentang pertanyaan. Jadi aku mau bertanya dulu nih Kak. Kan kakak nih bekerja kan sebagai tim lead di Astra nih. Itu perbedaan dari pekerjaan jadi tim lead di perusahaan-perusahaan lain dengan di Astra gimana tuh Kak? Mungkin aku ngomong role gue aja ya di Astra Internasional, karena kalau dibandingin sama perusahaan lain, kayaknya bukan hal yang bijak nih. Aku ngomongin role gue ya di Astra. Jadi untuk roleku di Astra itu aku bertanggung jawab di modul 2W. Modul 2W itu adalah divisinya Honda. Aku bertanggung jawab semua aplikasi yang running di production. Jadi ketika software itu atau aplikasi itu udah go live, maka aku tanggung jawab nih, aplikasi ini tuh layak nggak sih buat usernya kita? Aplikasinya ini berjalan sudah sesuai standar atau belum sih? Kalau belum, aku pasti akan kasih feedback ke teman-teman. Oh, feature-mu itu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Atau performance-nya masih seperti ini. Aku akan kasih feedback ke mereka. Dan aku memastikan userku itu nggak ada kena impact apa-apa sama perubahan. Kan kita ada bug fixing nih setiap bulan nih. Kalau bug fixing itu ada impact, misalkan userku jadi nggak bisa transaksi, itu aku pasti kasih feedback ke teman-teman project, dan ketika publish aku akan validasi itu semua gitu. Oh gitu. Terima kasih Kak. Kalau dari teman-teman sekalian udah ada pertanyaan nggak ya? Mungkin bisa resen aja. Oh iya nih Kak, aku mau bertanya lagi nih Kak. Kalau misalnya jadi programmer atau yang menjadi bagian software developer tuh bisa menguasai satu bahasa aja nggak Kak? Atau perlu bahasa-bahasa apa aja gitu yang dikuasai untuk jadi software developer? Kayaknya kalau di saat ini ya nggak bisa. Kalian harus belajar banyak bahasa sih. Gini, mungkin kalian bisa fokus sama back end atau front end. Misalkan kalian fokus sama front end nih. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman harus belajar iOS sama Android, karena secara demand banyak ke sana. Kalau kalian hanya belajar, misalkan aku dulu kuliah bisanya pakai coordinator. Wah, kalau sekarang aku masih mempertahankan coordinator, otomatis aku nggak bisa grow gitu, karena sekarang ada React Native, React.js. Nah, aku harus belajar hal-hal baru. Lihat demand sih, kalian masuk di industri mana, demandnya seperti apa, ya kalian harus mempersiapkan. Nggak bisa cuma bertahan sama satu bahasa. Berarti harus mempelajari yang lagi bahasa-bahasa yang lagi berkembang dan lagi tren sekarang ya Kak? Nah, lagian ketika kita belajar hal baru, ada bahasa baru, berarti adalah potensial yang kita bisa lebih baik lagi. Kita bisa kasih orang tuh lebih karena bahasa baru itu umumnya adalah lebih efisien dari sebelumnya. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan?
dari Rafael nih. Oke, Rafael silahkan. Iya, halo Mas Oke. Rafael. Terima kasih atas kesempatannya. Gini Kak, saya tertarik waktu pembuatan roadmap. Itu kan kalau waktu dibuat roadmap itu kita gimana dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Yang kan itu ketika kita membuat itu, kalau membuat roadmap itu wajar nggak kita berharap adanya peningkatan. Misal pada tahun pertama target kita 30 ya, mampunya 30. Kalau di tahun kedua kita pasang target 35 gitu, kurang baik atau memang wajar gitu Kak, yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Jadi gini, ketika kita buat roadmap, kalau kita ngomongin target nih ya, umumnya target itu akan pasti naik. Apalagi di corporate, di startup, kalian itu pasti target, misalnya pasti naik. Tahun pertama aku harus achievement 30%, di tahun kedua itu harus itu secara gambaran itu harus seperti itu. Cuma setiap tahun pasti ada evaluasi. Balik lagi, datanya seperti apa? Apakah yang kalian temuin di tahun pertama itu udah bisa nyampe 30%? Atau bisa lebih? Oh ternyata di tahun pertama kalian itu achieve 40%. Maka nggak salah kalau di tahun berikutnya yang awalnya 35, kalian achieve jadi 50-60%. Itu nggak masalah. Tapi kalau di tahun pertama kalian itu hanya achieve 15% dan berdasarkan data itu memang valid 15%, kalian maka 35% itu perlu dilihat lagi apakah 35% itu masih relevan atau harus diturunin atau gimana gitu sih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Oke, yang lain mungkin dari teman-teman sekalian, apakah udah ada yang lagi mikir-mikir pertanyaan mungkin gitu? Bisa langsung resen aja gitu. Oke, dari Nesa Fitri, silahkan untuk menghidupkan voice dan juga kameranya. Terima kasih Kak kesempatannya. Saya ingin bertanya soal dokumentasi dalam proyek itu bisa misalnya kalau kita kan kalau sekedar dokumen itu biasa kan Kak, tapi kalau kita juga buat video gitu untuk dipublish ke YouTube itu gimana Kak? Oke. Ini sangat menarik nih. Jadi memang dokumentasi itu sangat penting, video juga penting, bagus juga nih, pertanyaan bagus. Cuma memang defaultnya itu dokumentasi penting, karena ketika development itu ada namanya BPS, ada TSD, ada test result. BPS ini adalah dokumen untuk analisis. Jadi yang tadi ketika dari PO, dari BPA akan buat dokumen analisis ini sesuai requirement awal. Habis itu buat TSD. TSD adalah function code-code kalian itu dimasukin di sini semua. Dan ketiga adalah test result. Dari function ini resultnya gimana? Dari analisa ini code sama resultnya gimana? Itu ada di sini semua. Ini hal harus dirangkum, ditempatkan satu. Nah, video itu oke, cuma itu pasti adalah tambahan dari dokumentasi. Nggak bisa teman-teman cuma buat video tanpa dokumentasi gitu. Video ini udah sering dibuat, cuma ini pasti jadi cangkupannya gini, jadi cangkupannya 4, tidak menggantikan dokumentasi ini gitu. Dan satu lagi, nggak boleh dimasukin ke YouTube. Itu resepnya kalian. Ketika kalian masukin ke YouTube, ada confidential, itu jangan sampai diumbar sana. Corporate, startup itu pasti melarang buat dimasukin ke YouTube. Tapi beda cerita kalau kalian buat sebuah hal yang umum, common. Misalkan, aku mau explore cara penggunaan React Native, gabungin dari front end ke back end pakai web API. Nah itu mah tutorial, itu boleh kalian jadi masukin itu. Tapi kalau ngomongin udah data perusahaan itu ada resep, nggak boleh masuk itu gitu. Monggo, thank you. Ya, makasih.
Oke, terima kasih dari pertanyaan dari Nesa. Mungkin aku lagi nih Kak yang mau nanya nih Kak. Boleh apa? Aku kan masih mahasiswa. Terus nanti kalau misalnya mau lulus kan biasalah kalau mahasiswa baru Kang ini mikirin nanti kira-kira yang paling baik untuk menentukan dalam pekerjaan itu kita milihnya itu antara gaji atau kenyamanan Kak untuk kerjanya Kak. Gimana kira-kira milihnya? Kan Kakak sudah lebih berpengalaman dalam bekerja gitu. Gini, waktu apa namanya? Waktu aku pertama kali lulus, pasti pikirnya gaji. Aku pengen gaji besar. Aku pengen gaji standar 8 juta. Aku pengen gaji standar 15 juta. Cuma sebenarnya mencapai hal nominal segitu tuh value aku tuh apa gitu. Ya kan? Nah, value itu akan kedapat ketika aku passion, ketika aku punya knowledge, ketika aku fokus, sama aku nyaman, ya kan? Ya enggak? Nah, pasti aku akan ngejarnya hal yang aku nyaman dulu. Sekarang aku nyaman, aku passion di sana. Ketika nyaman, aku passion di sana dan banyak challenge. Kalau nggak ada challenge, aku pasti nggak ambil. Misalkan dia udah kayak tadi aku lautannya itu udah tenang, nggak ada apa-apa di sana, aku nggak akan ngambil karena nggak ada potensial apa-apa buat aku. Nah, ketika ada challenge, ada lautannya masih bergelombang banyak, aku ambil di sana, aku nyaman di sana, gaji akan pasti mengikuti gitu. Gitu sih, Oke, Mas. terima kasih Kak. Berarti kalau misalnya baru lulus kan karena kan pemikiran kalau baru lulus itu kan pengennya kan gaji. Berarti kita berusaha untuk men-challenge diri kita dulu ya Kak. Nanti gaji bakal pasti datang sendiri ya, pasti naik sendiri gitu ya. Betul. Tambahan juga gini. Apa sih yang buat aku tuh sama temanku tuh beda? Oh, kok kayaknya temanku si B itu karirnya tuh bagus banget nih. Ya kan? Sekarang gajinya udah 35 juta. Dia udah gajinya 40 juta per bulan. Padahal aku sebulan masih standar-standar aja. Nah, kita harus lihat nih. Setiap hari ya, dia itu belajar apa? Berapa banyak yang dia pelajari? Dia itu melakukan apa aja? Dan aku ngapain aja? Kalau aku setiap hari, misalkan aku hanya Dota, aku hanya nonton drakor, sedangkan dia setiap hari belajar, explore, terus networking, ya pasti beda hasilnya dong, ya kan? Itu dia value-nya kalian harus cari. Jangan menggeneralisasi kita sama-sama lulusan Atmajaya, IPK kita 3,9 atau 4 cum laude, tapi kenapa gaji kita beda? Ya tentu beda karena cara hidup kita yang berbeda. Jangan pernah berpikir kan gaji itu hanya dapat, misalkan aku mau gaji segini, tapi value kalian apa gitu. Terus apa yang kalian kasih buat orang lain. Dan yang dipikirin adalah selain value yang apa yang kalian kasih, setiap hari kalian belajar apa. Minimal satu minggu itu 1 buku kalian baca. Oke Kak, siap. Terima kasih Kak sarannya. Iya. Oh, ini ada pertanyaan dari Novita. Ayo, silakan Novita untuk memberikan pertanyaannya. Apa nih? Iya, selamat siang Kak Kevin. Mau tanya. Ini berhubungan dengan financial amount sama skill sih sebenarnya. Jadi sesuai dengan kondisi yang berkembang, tadi Kak Kevin bilang bahwa ya kita harus belajar skill ya yang update lah, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana time management Kakak untuk belajar atau menambah skill, sedangkan Kakak sudah punya fokus skill yang harus Kakak utamakan di dunia pekerjaan gitu. Sedangkan belajar skill itu kan nggak gampang ya, pasti ada kebutuhan-kebutuhan pekerjaan dan kemudian tapi Kakak juga harus explore dan menambah skill tersebut. Dan apabila kita punya skill yang lebih lebih dari teman-teman kita, apakah gaji atau financial amount itu bertambah gitu Kak? Karena kebanyakan di pemerintahan pusat atau bekerja di pemerintahan pusat seperti seperti itu kebanyakan bilang kalau
kalau pintar itu ya biasa-biasa aja lah, karena nanti pekerjaanmu akan tambah banyak tapi gajinya sama aja gitu. Jadi daripada tambah pusing sendiri, ya udah stuck aja di situ dulu gitu. Nah, saya mau bertanya mengenai itu. Terima kasih. Oke, makasih, pertanyaan bagus nih. Jadi gini, momentum itu datang ketika kalian siap, ya enggak? Kalau kalian nggak siap, momentum itu ya nggak akan jadi punya kalian. Misalkan kita ambil contoh Tokopedia sama Gojek. Ketika 2010 Gojek mulai merintis, apakah langsung jadi impact buat kita nasional, secara nasional? Buat Gojeknya sendiri apakah ada pendapatan? Nggak ada kan? Tapi Gojek dari 2010 sudah mempersiapkan hal itu. Pada akhirnya di tahun 2019 momentum itu datang. Gojek booming kan sampai sekarang, benar nggak? Jadi ketika teman-teman belajar, mungkin sekarang hal ini tuh belum bisa bermanfaat buat kalian. Tapi ketika momentum itu datang dan meyakini hal itu akan datang, maka akan jadi momentum itu akan jadi punya teman-teman. Nah, secara time management gini, aku boleh buka Excel ya. Bentar. Teman-teman pada biasa sama Excel kan ya? Aku share screen ya. Udah kelihatan? Belum? Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah ya. Jadi gini, kita misalkan punya waktu 12 jam gitu ya, 24 jam ya. 24 jam. Kita ada orang A, B, C. Ini ya. Orang A ini di 24 jam ini dia itu tidak planning nih. Oh, ya udah aku pagi jam misalkan jam 8 ya. Jam 8 terus ini sampai jam 12. Terus ini sampai jam 17. Terus ini sampai jam 21 nih. Benar ya? Teman-teman itu ada oh ya udah aku mau kerja aja dari jam ini sampai jam segini. Dia tuh nggak nge-put nih dari ini tuh mau kerjanya apa aja, maka dia tuh bisa aja molor sampai sini. Dia hanya kerja dari jam 8 sampai jam itu. Orang B itu dia mikir, oh aku nggak bisa nih kerja, harus berplanning nih. Maka aku kasih timesheet lagi jam 8, terus sampai jam 9, terus jam 10. Sampai jam 11 gitu ya. Oh, di sini aku ada meeting. Habis itu di sini aku ada ngedev. Terus ini review. Terus ini ada apa namanya? Next plan. Ketika teman-teman udah punya planning ini, maka akan terpenuhi, yakinlah. Jadi ketika teman-teman udah secara rapi, maka kerjaan kalian itu lebih struktur, lebih terorganisir, jadi sesuai sama target-target kalian. Kalian akan selesai misalkan jam 5 meeting sore selesai. Maka kalian punya waktu dari jam 17 sampai jam 21. Nah, ini mau diapain? Oh, kalau aku biasanya dari jam 19 sampai biasanya jam 8 sampai jam 8 sih. Jam 8 aku akan nyediain waktu setiap hari itu belajar di sini. Dan di sini aku belajar. Ketika teman-teman udah mulai bisa ngatur jadwalnya kalian, maka kerjaan sama hal apa yang kalian mau itu akan jadi padat satu hari, lebih produktif kayak gitu. Ini share room dari aku ya. Jadi aku setiap hari belajar 1 jam sampai 2 jam, dan di weekend biasanya aku exam. Jadi aku sekarang lagi ngejar DevOps. Sekarang lagi setiap minggunya aku ada exam. Kayak minggu ini, besok minggu aku ada exam arsitektur. Minggu kemarin aku exam buat development kayak gitu. Jadi teman-teman, tips dari aku harus benar-benar timeline nih, aku setiap hari mau ngapain, seminggu itu aku mau ngapain, di minggu depan gimana, targetnya bulan depan seperti apa, kayak gitu. Dan yakinlah kayak yang tadi aku bilang, ciptakan hoki kalian sendiri.
Jadi nggak ada namanya sebuah hoki itu tanpa disiapkan. Itu termasuk sama finance, keuangan kalian. Keuangan kalian itu akan berpengaruh sama knowledge kalian, gitu. Jadi kalau pemerintah ngomong kerjaan banyak, sambuan ngomong, aduh ngapain deh kerjaan banyak tapi gaji sama-sama aja, itu nggak ada. Ketika kalian di perusahaan atau buat startup, ya kan, kalian tuh kalau misalkan masih yang penting yang lain aja lah, aku kerjaan biasa aja, gaji juga segitu-gitu aja, kalian nggak bisa grow up. Kalian beri dulu yang terbaik sampai A+, orang tahu, orang merasakan manfaat, maka kalian juga dapat kenaikan gaji. Nah, gaji itu kan nggak bisa atau penghasilan keuangan itu nggak bisa langsung datang sekarang. Kalian harus beri dulu, mendapatkan respon, resapan dari masyarakat, dari market, maka baru feedback ke kalian, kayak gitu. Thank you. Baik, Kak. Oke, Terima Kak. kasih. Gimana dari Novita? Oke. Ya, terima kasih, Kak. Yuk. Jadi Kak, berarti kita tetap ya Kak harus knowledge dulu, terus kita sell diri kita, terus gimana kita cara mendapatkan dari market dan lain-lain, baru nanti gaji pasti ada, pasti naik ya Kak, gitu Kak. Betul. Manfaatnya dulu. Iya Kak. Pertanyaan selanjutnya ini, udah banyak juga dari Irfan Rivaldo, tadi udah duluan. Ya, Irfan silakan. Selamat siang, Kak. Saya ingin bertanya nih. Jadi kan terkadang ada case gitu kan, Kak. Misal klien atau user yang kurang tech savvy gitulah. Nah, mereka minta fitur yang aneh dan sulit bagi developer. Nah, gimana sih Kak cara menjelaskan hal ini kepada klien atau user tersebut? Sulitnya ini gimana nih? Impossible apa possible? Ya, kayak hampir impossible gitu Kak. Tapi kamu bisa kasih nggak? Enggak, kayak contohnya enggak gitu Kak. Enggaknya itu karena keterbatasan knowledge, ke waktu, atau gimana? Kayak impossible, kayak gimana ya Kak ya? Kayak kalau di code tuh nggak bisa gitu tuh. Jadi kayak mustahil gitu ada gitu contohnya. Gimana sih menjelaskannya gitu ke user atau klien gitu? Gini, kalau ke user atau klien kita ngomongnya scope. Jadi misalkan dia kasih timeline ke kita 1 bulan gitu ya. Kita ngomong, secara function yang aku mau develop yang sesuai requestmu itu nggak bisa sebulan. Gimana kalau 2 bulan? Gitu. Mungkin kalau sampai kasarnya, kalau 10 juta aku nggak bisa kasih. Kalau kamu bayar aku 30 juta, aku mau kasih. Semacam itu ya. Itu ngomongnya timeline nih ke mereka. Tapi kalau possible apa nggak impossible, menurut pengalaman, semua function yang diminta user itu bisa dibentuk. Tergantung sama negonya kita. Atau ada contoh konkret nih apa yang nggak bisa dibangun nih Mas? Apa ya Kak? Belum tahu sih Kak. Kayak misal aja case gitu kan misal. Nah, so far sih kalau aku bisa kasih advice itu sih paling mundur timeline atau nego minta tambah lah. Kalau ngomongnya freelance ya. Tapi kalau kamu di corporate sih paling ngomongnya timeline, mundur. Kalau function, so far, apapun yang diminta user itu bisa dibentuk. Gitu. Tinggal kita ngomongnya knowledge-nya kita kurang apa enggak. Misalkan, user itu minta hubungin dari SAP. Teman-teman tahu SAP ya? SAP sama custom apps-nya kita. Kita ngomong nggak bisa. Tapi sebenarnya di perusahaan itu bisa karena ekspor. Ternyata SAP itu bisa ngirim web API. SAP itu bisa ngirim .txt. Nah dari situ aku akan ambil .txt buat di-upload di appsku. Itu possible. Semua hal itu bisa terjadi di kita. Gitu. Jangan pernah berpikiran nggak ada yang bisa kita buat. Kita bisa buat apapun yang kita mau. Yang penting ada niat.
Baik, gitu. Oke. Thank you. Oke, terima kasih Valdo. Jadi diniatkan dulu baru diusahakan dulu lah. Gitu ya Kak. Iya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Oh, Jeffrey, Daniel Ricky dulu. Wah, rame ya. Daniel Ricky mungkin bisa. Udah rame Kak, mungkin udah tercerahkan semua kan, udah dapat pertanyaannya gitu. Oke. Kak, saya mau tanya, kalau misal aplikasinya itu down ya, yang kalau misal ada banyak yang pakai itu cara mengatasinya gimana ya? Oke, pertama kita pasti kasih limitation. Ketika aplikasi down, misalkan kita udah di on-prem apa di cloud. Kalau di on-prem kita kasih limitation, aplikasi kita jangan sampai down, yang penting user gini, kita ngomongin opportunity cost. Jadi kan user hilang 600, itu opportunity cost yang kita perjuangkan. Kalau di cloud, teman-teman bisa langsung adjust. Oh, ternyata ketika go live aku sampai 1.500, ya teman-teman buat buka settingannya, dia akan naik sendiri kapasitasnya kayak gitu. Makanya ketika teman-teman membuat project itu harus diukur dari awal arsitekturnya kayak gimana. Jangan sampai overkill, jangan sampai di bawah sama kapasitasnya resapan marketnya kita gitu. Oke Kak, makasih. Yuk. Oke, makasih juga Ricky. Oke, selanjutnya nih yang rasain ada Jeffrey. Wah, Jeffrey ini mau nanya nih. Jeffrey silakan. Oke. Kak Kevin, saya itu ingin bertanya, pengalaman pribadi Kak Kevin itu selama menjadi tim lead di WeNet Production Center PT Asta International itu, yang Kakak rasakan tuh gimana Kak? Awesome sih. Banyak hal yang aku pelajari sih dari jadi eksekutor, terus sekarang jadi delegator. Banyak hal itu aku ngatur orang, terus nge-code, explore automation, macam-macam hal kayak gitu. Yang aku rasain sih banyak pengalaman yang aku pelajari yang nggak aku dapat dulu di bangku sekolah atau bangku kuliah gitu. Terutama networking ya. Aku sekarang networkingnya lumayan banyak dari HO, user, vendor, kayak gitu. Berarti worth it ya Kak ya? Worth it. Oke, terima kasih Kak. Yeah. Oke, terima kasih Jeffrey. Oh ya nih Kak, karena juga waktu kita tinggal 2 menit lagi, mungkin aku pertanyaan terakhir aja ya Kak. Apa? Dari teman-teman sekalian ada pertanyaan nggak? Mungkin sebelum aku nutup pakai pertanyaan terakhir. Yang ada resen aja ya. Tunggu bentar, kita tunggu 20 detik. Kayaknya masih pada apa nih Kak, pada masih bingung-bingung kan, karena yang rata-rata juga yang ikut masih teman-teman yang angkatan 20 Kak. Jadi ya mungkin diproses dulu pelan-pelan gitu baru bisa paham. Masih baru ya. Nanti kalau misalnya bisa chat aku di IG, di mana itu bisa sharing lah. Ini Kak, udah ada pertanyaan lagi dari Novita nih. Silakan Nov. Ya, gimana Mbak Novita? Tanya dong Kak. Kan kalau misalnya di dunia pekerjaan itu kan kebanyakannya kita grup gitu kan, bentuk tim gitu, terus kemudian menyelesaikan project gitu. Nah, kira-kira kalau saya kan masih kuliah nih Kak, kira-kira ada nggak sih perbedaan kalau kerja kayak tim-tim gitu sama kalau kuliah tuh kayak kerja kelompok kayak gitu-gitu. Soalnya kebanyakan banyak ya orang yang kayak lebih bisa mengerjakan istilahnya solo project gitu daripada kayak ngatur ngatur pekerjaan sama teman-teman dan lain sebagainya gitu. Karena kan itu sulit banget. Nah, apakah kalau kerja di atau udah kerja atau ya di startup ataupun ya something else like that gitu,
sama nggak sih kayak metodenya ataupun sistematiknya kerja kelompok tuh kayak gini gitu, ataukah ada perbedaan? Oke. Kayak gitu terus. Oke, thank you. Pertanyaan bagus nih. Jadi pertama aku mau tanya sama teman-teman semua. Kalau teman-teman bekerja kelompok itu tugasnya dibagi rata atau dibagi sesuai kapasitasnya teman-teman? Biasanya tuh apa ya? Biasanya itu kapasitas sih, sesuai kapasitas. Tapi pasti ada yang dominan dan bahkan kayak ada yang mungkin nggak kerja juga gitu. Tapi ya nilainya sama-sama aja gitu kan. Nah, apakah itu juga sama gitu kalau di pekerjaan? Gini, kalau di corporate itu sama. Kita pasti baginya per kapasitas dan memastikan tidak ada yang tidak kerja. Kita akan bagi role sesuai sama kemampuan sama passionnya teman-teman semua. Aku di posisi lead itu lebih banyak bagi tugas. Jadi kalau di kapal itu aku sebagai nakoda. Aku akan bagi sesuai kapasitasnya teman-teman. Maka aku harus tahu nih sebenarnya jadi lead itu aku harus tahu knowledge-nya, aku harus tahu personnya setiap orang gimana. Aku harus bisa bagi emosionalnya mereka kayak gitu. Itu untuk ngomongin pembagian tugas. Nah, untuk ngomongin hasil, nah ini memang kalau di perusahaan di dunia kerja itu masih ada yang kelihatan personal. Misalkan, oh yang bagus itu si A, si B, si C, si D gitu. Cuma sebenarnya itu nggak bagus. Karena apa? Ketika kalian hanya dikenal oleh kalian itu hanya akan mandek di situ. Kalian nggak bisa terima pekerjaan lain. Jadi misalkan kalian hanya ngomongin kerjaan jadi back end, jadi nge-dev. Ya kalian bagus di dev nih. Ya kalian akan dikasihnya kerjaan dev. Tapi kalau kita ngomongin yang kerja tim, kalian bisa dapat explore yang lain. Kalian bisa dapat opportunity yang lain. Misalkan, oh aku sekarang di back end, aku bisa delegasi kerjaanku ke yang lain. Aku sekarang dulunya kapasitasku 100, udah full 100, sekarang jadi 120. Aku ada mau kerjaan lain sekitar 30. Wah, kapasitasku nggak kuat. Aku masih butuh sekitar 10 lagi. Maka kerjaan kalian, kalau kalian nggak bisa delegasi ke yang lain, kalian nggak bisa dapat kerjaan itu tuh. Opportunity cost-nya kalian hilang. Kalian harus delegasiin kerjaan kalian misalkan 20-30 ke yang lain, otomatis kapasitas kalian 120 masih ada 70, dapat kerjaan 30, 80 yang kalian bisa dapat yang baru. Delegasi itu sangat penting dan nilai di corporate atau di perusahaan itu udah ngomongin kalau kalian dulu kerja kelompok dapatnya 80 semua. Kita ngomonginnya udah nggak ngomongin personal tapi nilainya nilai project. Kayak tadi aku buat nikah yuk waktu itu mau didanain sekian, ya itu hasilnya ada hasil nikah yuk, bukan hasilku, bukan hasilnya teman-teman. Aku sebagai lead, aku harus bagi nih, oke, value kita nikah yuk itu sekitar sekian, katakanlah 100 juta gitu ya, 100 juta. Oh, pembagian saham kita gimana? Value yang kita dapat tuh 100 juta. Ini gimana caranya kita ningkatin value-nya lagi, bukan nilainya kalian bukan egonya kalian lagi gitu. Itu sih yang bisa aku bagi. Iya. Makasih Kak. Yo, makasih sama-sama. Oke, terima kasih Nov. Nah ini Kak untuk karena waktu kita juga udah habis untuk pertanyaan penutup mungkin ya dari aku ya Kak. Saran dari Kakak yang udah melewati masa mahasiswa nih untuk kami yang masih mahasiswa dan kami tuh kan waktu mahasiswa ini kan sering sok tahu gitu tentang urusan-urusan jadi mahasiswa atau urusan-urusan pekerjaan gitu kan. Terus mau jadi software developer tapi kayak waktu kuliah tuh ngerasa berat kali lah, terus patah semangat lah. Mungkin saran dari Kakak supaya kami tetap maju gitu Kak. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi aku mungkin agak sharing ya. Dulu waktu aku masuk informatika, aku tuh ngomong sama mamaku, aku bakal lulus 7 tahun. Tapi ternyata ketika aku kenal informatika, aku menemukan passion di sana. Nah, endingnya aku lulus 4 tahun dengan predikat yang lumayan lah, bagus lah.
di sana aku nemu sama beberapa geng yang mereka itu etos kerjanya itu bagus banget nih. Misalkan ada geng yang aku 1 tuh dari 7 orang, hanya aku yang IP-nya 3,5, yang lain ada yang 6 IP-nya 4 semua. Dan grup yang satu lagi dia IPK-nya pada 3,9, 3,8, ada yang di bawahku 3, ada yang mungkin lulusnya 5 tahun kayak gitu. Nah, cuma di situ nggak bisa kita jadi tolak ukur. Aku termasuk kuliahnya biasa aja, maksudnya nggak terlalu kompleks, maksudnya nggak terlalu belajar banyak. Hasilnya nih ya, teman-temanku yang tadi yang bertujuh yang 6 cum laude IP 4 dan aku 3,5 sendiri, mereka sekarang jauh lebih tinggi dari aku secara karir, secara penghasilan. Nah itu kenapa? Karena mereka punya etos belajar yang tinggi, punya etos kerja tinggi dan passion yang tinggi. Di situ aku mau cerita sama teman-teman, ketika dunia kerja, dunia kuliah itu adalah tempat teman-teman mempersiapkan value kalian. Kalau kalian membuang-buang waktu kalian hanya buat drakor, Dota, maksudnya full di sana, terus kalian pengen kerja sesuai sama yang kalian lihat, misalkan di Tokopedia, di Blibli, di itu, ya itu bisa masuk, cuma ya gimana, kalian misalkan nih masuk ke Tokopedia, standarnya mereka 7, kalian nilainya 7, masuk nih, tapi knowledge-nya di sana itu sebenarnya standarnya 9,5. Kalian harus ada waktu belajar di sana, explore di sana. Otomatis teman-teman bekerja sambil belajar di sana, butuh waktu explore gitu. Sama beda sama misalkan temanku, dia waktu kuliah dia udah explore banyak, dia masuk Tokopedia, dia udah belajar itu, standarnya dia 9,5. Ya otomatis sekarang dia hanya tinggal kasih gift dong. Ya kan? Di sana aku tinggal kerja, knowledge-nya aku udah explore dulu, sekarang aku bisa ngasih value lebih di sana, dan dia belajar hal baru di tingkat selanjutnya. Otomatis yang lebih beruntung siapa? Pasti yang teman-teman yang explore kan. Nah, tapi buat temanku yang satunya, maksudnya gengku yang satunya, walaupun ada yang IPK di bawah, ngomongin IPK di bawahku, dia benar-benar explore sama dia yang suka. Contohnya dia tuh suka di front end, di iOS, ya kan. Dia benar-benar ekspor di situ, dia lulus 7 tahun. Sekarang dia juga nggak kalah sama kita. Dia bahkan pegang satu project Astra Pay kayak gitu. Jadi aku balikin lagi ke teman-teman, kalian mau model gimana cara belajarnya di kampus, cuma intinya kalian harus mempersiapkan apa yang kalian mau beri nanti setelah kerja gitu. Dan bahkan tambahannya, menurutku sebuah penghasilan itu tidak harus kalian bekerja. Kalian punya knowledge, kalian punya prestasi, itu juga bisa mendatangkan penghasilan. Salah satu contohnya adalah beasiswa. Apakah kalian mendapat beasiswa itu bekerja? Enggak kan? Kalian hanya dituntut untuk explore, belajar apa yang kalian suka. Ketika kalian memenuhi, maka kalian juga dapat penghasilan dari sana. Gitu sih. Oh oke Kak. Mungkin kalau sekarang sih, kalau dari aku sendiri mungkin yang jadi kendala berat itu nonton drakor ini Kak. Sama lah, aku juga. Itu. Soalnya sekarang drakor ini lagi happening kali kan. Jadi, bagus ya. Iya Kak, jadi kayak baru nonton cuplikannya aja dan langsung kayak tertarik gitu, jadi buang-buang waktu gitu. Padahal semalamnya kan udah janjikan, hari ini jangan nonton drakor dulu gitu. Terus tiba-tiba nggak apa-apa. Balik lagi yang aku buka tadi di Excel. Jadi kalian harus benar-benar timeline itu dan fokus di saat ini. Jangan kalian itu hidup sekarang, bukan yang kemarin, bukan yang akan nanti. Misalkan kemarin, aku kemarin ujianku salah nih, nilaiku cuma dapet C. Nggak usah dipikirin. Kalian itu hidupnya sekarang. Yang nanti gimana? Biarin nanti aja. Gitu. Oke Kak, mungkin untuk penutup, mungkin teman-teman sekalian diharapkan untuk on cam semua ya, supaya kita mau bikin foto penutup, foto bersama. Oke. Mungkin ya, teman-teman on cam semua.
Ya Kak? Aku mau ngucapin makasih, mohon maaf kalau ada salah kata dan sharing yang menyesatkan, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Makasih. Oke Kak, siap Kak. Mungkin semuanya on cam dulu kita supaya di screenshot dari SI-nya nanti. Gimana dari SI udah siap nggak untuk screenshot? Bentar. Oke. Mungkin on cam semua ya teman-teman, biar dapat semua nanti gambarnya. Oke. Ntar ya Kak, untuk nunggu on cam semua dulu. Santuy. Ya guys, on cam semua. Gimana Dik? Bisa Dik? Bisa. Udah on cam semua ya? Oke, kita udah rata-rata sih udah sih. Oke. Mungkin dicek dulu aja. Nanti kalau udah kasih ababa ya sama kami. Yang kasih ababa siapa? Aku atau kamu aja? Kamu aja, Jo. Oke. Udah siap nih? Oke, aku kasih ababa dari 3 ya. Nanti 1 di screen setiap 3, 2, 1 gitu. Cepet gitu. Oke. Aku countdown ya. 3, 2, 1. Udah belum? Udah. Mungkin karena banyak. Oke. Kasih di. Oke, untuk penutup, terima kasih kepada Pak Martinez yang udah duluan karena ada pekerjaan, dan juga terima kasih kepada Kak Kevin yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan tentang software developer kepada kami. Terus terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada sesi alumni series yang pertama pada hari ini, dan juga jangan lupa ya, seri-seri selanjutnya itu akan ada lagi dengan topik-topik yang menarik, jangan lupa daftar. Baiklah, saya Johannes Dolatamba mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi. See you. Ya, terima kasih. See you. Terima kasih Kak. Ya, good luck ya semua. Selamat siang. Terima kasih Kak.